Nah, di sini kita pengen kasih inspiring dan juga edukasi untuk Tribuners di rumah tentang gimana sih untuk pede berbahasa Inggris dan caranya seperti apa gitu. Kalau untuk cara belajarnya, I think do it in your own style. Dimana kalian belajar dengan style kalian sendiri. Saya memberanikan diri untuk coba public speaking di depan umum karena memang awalnya nggak suka ngobrol, nggak suka komunikasi sama orang. Kalau ngomong di depan orang yang rame udah gemeter, udah gugup gitu. Ini asik juga ya, ketagihan juga ya. Terus itu lama-lama ikut speech pertama, habis itu kedua, dan sampai sekarang. They will have their own progress nanti ke depan. Nanti itu bisa belajar ilmu dari berbagai orang, tinggal ya keinginan ini. Halo Tribuners, jumpa lagi nih bersama dengan saya Kusuma Shepa, tentunya di Bincang Kampus. Tribuners, ini ada yang berbeda dari sebelumnya. Kalau biasanya kita narasumbernya itu dari UKM gitu kan ya, unit kegiatan mahasiswa. Tapi hari ini saya kedatangan tamu dan juga narasumber yang gak kalah spesial. Di hadapan saya sudah hadir Syafina Lestiani. Mungkin boleh sapa dulu Tribuners di rumah, Syafina. Hai, my name is Syafina Lestiani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dari Sastra Inggris semester 5. Oke, ini ada yang berbeda. Kenapa sih kita di sini mengundang Syafina? Kita mengundang Syafina pasti bukan tanpa alasan ya, pasti ada alasannya. Karena di sini kita pengen kasih inspiring dan juga edukasi untuk Tribuners di rumah tentang gimana sih untuk pede berbahasa Inggris dan caranya seperti apa gitu. Nah, di sini Syafina ini selaku dari anggota TIC, benar ya? Memang ada struktur kepengurusannya juga di TIC ya? Kebetulan saya jadi kepala speech divisi untuk adik-adik saya. Jadi itu saya yang koordinasi, saya ngajarin speech ke adik-adik, dan saya juga kompetisi di speech competition di skala nasional juga. Oke, jadi memang Syafina ini ada jabatan ya di speech TIC, yaitu sebagai kepala divisi bidang speech itu tadi Tribuners. Dan gak lupa ini aku akan bacakan beberapa beberapa prestasi yang sudah didapat dari Syafina yang ini baru semester 5, tapi segudang prestasi sudah didapatkan ya Tribuners. Nah, Syafina Lestiani ini Tribuners walaupun masih mahasiswa semester 5 di Universitas Teknokrat, tapi dia ini sudah menyabet beberapa penghargaan dan juga di beberapa kompetisi. Nih, salah satunya aku bacain ya. Yang pertama itu juara 2 Winner of Speech in English Festival 2021 di Universitas Bunda Mulia. Terus juara 2 English Olympic 2022 di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Terus juara 1 Winner of Speech in THS 2022 di Universitas Telkom. Juara 1 juga 2022 Universitas Telkom, dan yang terakhir ini di juara 1 Winner in Speech in EAA 2022 Universitas Lampung. Wow, ini luar biasa sekali ya prestasi dari Syafina, dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi untuk Tribuners yang ingin menggeluti bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi. Syafina, untuk mengawali dan membuka obrolan kita hari ini, mungkin boleh kasih tahu dengan Tribuners di rumah, Syafina ini sebenarnya kegiatan sehari-harinya itu seperti apa sih? Gitu. Ya, saya mahasiswa biasa yang sering ke kuliah, belajar di kampus, dan ditambah lagi saya sibuk dengan ekstrakurikuler di UKM TIC, yang dimana saya sebut tadi sebagai kepala divisi speech. Dan ya selain ngajarin adik-adik saya tentang speech, saya juga berlatih dengan dosen saya. Oke, jadi memang kesehariannya memang sebagai mahasiswa ya, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kampus gitu. Oke, mengawali kita untuk bincang, awal mula nih dari Syafina kok bisa berbahasa Inggris dengan lancar sampai menyabet beberapa piala bahkan di kompetisi tingkat nasional, itu diawali sejak kapan? Sebenarnya saya ini bahasa pertama adalah bahasa Inggris. Jadi mungkin orang-orang berpikir wah sebuah bahasa ini ya, keuntungan kalau bisa bahasa Inggris juga. Cuman memang karena saya ini Hidupin lagi. Cek. Hah?
Belum? Cek cek. Udah hidup Kak? Udah. Cek cek. Mungkin agak gede aja suaranya. Berarti dia kurang ini. Potong dari mana ya? Dari awal mula. Oke. Awal mula bisa berbahasa Inggris berarti kamu ceritain dulu pernah tinggal di luar negeri. Mulai. Oke, Syafina, kita mungkin pengen nih dengar storytelling awal kok Syafina bisa untuk berbahasa Inggris lancar banget sampai menyabet beberapa penghargaan dan juga kompetisi secara nasional. Ini diawali dari kapan sih Syafina? Kebetulan saya ini bahasa pertama saya adalah bahasa Inggris. Jadi mungkin orang-orang kira wah sebuah blessing kalau misalnya bisa bahasa Inggris sejak lahir. And memang ya saya sangat bersyukur sih. Tapi karena emang my personality emang a little introvert, saya memberanikan diri untuk coba public speaking di depan umum karena memang awalnya nggak suka ngobrol, nggak suka komunikasi sama orang. Kalau ngomong di depan orang yang rame udah gemeter, udah gugup gitu. Tapi karena salah satu guru di SMA saya membujuk saya untuk kompetisi di speech, lama-lama itu kayak oh ini asik juga ya, ketagihan juga ya. Terus itu lama-lama ikut speech pertama, habis itu kedua, sampai sekarang ini. Oke, jadi memang Syafina ini diberkahi mungkin lahirnya atau tinggalnya waktu kecil itu pernah di luar negeri ya? Iya. Pernah di mana? Saya memang lahir di sini di Indonesia, tapi kebetulan pas 8 bulan sampai umur 12 saya tinggal di US, specifically in New York for 12 years bersama orang tua saya. Tapi karena I want to go home, aku pulang ke Indonesia gitu. Oke, tapi memang kalau orang tua sudah kesini semua atau masih di sana? Kalau ayah saya masih di sana, kalau ibu saya udah pulang ke sini. Udah pulang ke sini ya, berarti Syafina juga ikut ibunya untuk pulang ke sini gitu ya. Dan memang berarti SD sampai mungkin SD ya? Ya SD. SD memang di sana dan melanjutkan SMP sampai dengan kuliahnya di Indonesia gitu. Makanya Syafina ini mempunyai kebiasaan yang memang ngomongnya bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin pas sampai ke Indo ternyata bahasa Inggris culture shock banget gitu ya. Kenapa awalnya kok bisa culture shock gitu? Karena di tempat saya tinggal di New York itu memang New York City, di mana ini benar-benar perkotaan. Terus tiba-tiba disuruh pindah ke Indonesia, di mana itu benar-benar kampung dikelilingi sawah, pohon mangga, pohon kelapa. Di kayak ya Allah, ini aku sesuaiin diri kayak mana. Aku awalnya memang belum tahu bahasa ini Indonesia Kak. Oh gitu. Jadi benar-benar kalau berkomunikasi sama orang itu pakai tangan, mau makan. Oh gitu. Iya, jadi mau makan, mau sholat itu benar-benar pakai tangan. Gitu. Memang saya ngerti, cuman belum bisa komunikasi dalam bahasa lancar. Indonesia ya. Memang orang tua kan asli Indo semua dua-duanya atau ada blasteran? Kalau ayah saya dari Surabaya, kalau ibu saya memang dari Jawa Timur juga sih, cuman bukan di Surabaya setahu saya. Oke, tapi nggak ada blasteran nikah juga ya. Oke, tapi kan komunikasinya pakai bahasa Indonesia nggak sih kalau di rumah kedua orang tua? Kamu memang nggak diajarin untuk bahasa Indonesia gitu waktu di New York sendiri? Kalau sama orang tua saya memang kalau di dalam rumah ya pakai bahasa Indonesia, tapi kalau di luar pakai bahasa Inggris. Jadi kalau pas pulang ke Indonesia tetap pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi dengan tetangga sama nenek saya, kakek saya pakai bahasa Jawa bahkan atau bahasa Indonesia. Jadinya bisa dibilang bahasa Indonesia saya ada campuran Inggrisnya, campuran Jawanya gitu. Oh gitu. Oke. Nah sekarang kan memang sudah lumayan cukup lama ya di Indonesia ya. 6 tahun. 6 tahunan lebih. Iya. Oke. Nah Syafina, pertama kali untuk bisa keluar dari zona nyaman yang introvert tadi kan kamu introvert tuh, itu menyadarinya karena diajak dan dibujuk oleh guru SMA-nya. Nah waktu itu kompetisi apa yang diajak dan dibujuk untuk diikuti? Itu dari SMA berarti? Iya, di SMA saya
disuruh speech competition di kabupaten di Pringsewu. Itu masih speech competition antar SMA, masih di dalam kabupaten, dan masih ingat pas pertama kali lomba udah dapet juara nih, juara 2 alhamdulillahnya gitu kan. Tapi saya merasa kurang puas nih, kok juara 2. Terus ada rasa kayak memang asik banget kalau ngomong di depan orang. Jadi saya ikut speech lagi gitu sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Iya. Jadi memang berarti sudah mengikuti beberapa kompetisi dari sejak SMA lah ya. Iya. SMA. Kalau SMP? Belum ke SMP expose ke speech competition gitu. Dan memang sejak dari SMA itu sudah menyadari bahwasanya si Syafia memang suka nih di bidang speech gitu ya. Atau masih ragu juga? Kalau untuk sekarang ini udah definitely mantap yang ya. speech gitu. Cuman like memang pasti tawarin speech, bukan storytelling, bukan newscasting, bukan debat gitu. Gitu. Kenapa nggak mau mencoba untuk ke debat gitu? Kalau untuk ke debat, I think our mind and critical thinking itu yang benar-benar dipakai gitu. Memang speech tetap pakai critical thinking, tapi lebih ke performance kita, bagaimana kita bisa pakai eye contact untuk menarik audience, intonation kita, and our gesture. Itu kalau untuk debat itu benar-benar kita nyusun argumen dan biar audiensnya tuh tahu our side of the argument kalau nggak salah. Dan itu memang juga benar-benar menggunakan apa namanya, kalau debat itu ya memang agak sulit ya Tribuners. Tapi untuk speech sendiri ini nggak kalah hebat loh, sudah termasuk dalam kategori hebat, apalagi sudah menjabat beberapa penghargaan piala dan juga di kompetisi tingkat sejauh ini sudah tingkat mana yang paling tinggi tingkatnya diikuti? Untuk sekarang ini baru nasional, semoga aja nanti kedepannya bisa internasional. Tapi yang paling tertinggi yang saya raih itu yang di Telkom menurut saya, karena memang saya pernah ikut di Telkom di 2021 tapi nggak juara, nggak gagal gitu. Terus disuruh ikut yang tahun ini udah pesimis nih karena kemarin tuh nggak sampai babak semifinal, nggak sampai final. Itu pikiran saya tuh, ini nggak mungkin nih masuk ke final pun. Ternyata final, alhamdulillahnya karena bimbingan dari mentor dan dosen saya bisa juara. Nah berarti memang paling tinggi ada di Universitas Telkom kemarin 2022 ya? Iya. 2022. Nah bisa nggak Syafina ceritakan nih pengalaman sedikit dengan Tribuners? Sebenarnya kalau pengen mengikuti kompetisi speech itu ada rangkaian dan tahapannya itu apa aja sih? Rangkaian dan tahapan. Kalau menurut saya ya, selagi kamu ada keinginan and intention untuk ikut speech itu udah cukup. Soalnya saya ketemu banyak orang nih yang dimana mereka tuh punya bakat, tapi mereka tuh memang nggak ada niat, nggak ada keinginan untuk berlatih, untuk latihan sama latih their mindset and their performance. Tapi kalau orang-orang yang memang benar-benar ingin maju, they will have their own progress nanti ke depan. Nanti itu bisa belajar ilmu dari berbagai orang, tinggal yakinin keinginan ini. Gitu. Nah kalau untuk tahapan-tahapan awalnya ada nggak sih kayak harus tahap administrasi nih, harus ngirim esai atau harus buat ini, harus buat itu ada nggak sih? No. Kalau untuk speech competition, kalau university ya, UNIF ya, selagi kamu mahasiswa aktif, boleh kamu daftar di manapun, di speech manapun. Bisa atas nama UNIF dari UKM kalian, atau bisa mandiri juga bisa. Gitu. Mandiri juga bisa berarti? Nah, tadi ada babak-babaknya juga ya, Syafina. Untuk di babak awalnya itu ngapain aja sih kalau untuk Tribuners mungkin ada yang mau ikut kompetisi speech ini? Jadi biasanya ya kalau untuk preliminary round, babak pertama itu kita dikasih tema dari instansinya dan kita disuruh membuat speech
berdasarkan tema itu. Ada kemungkinan bisa 3-5 menit atau 5-7 menit atau bahkan 7-10 menit ada gitu. Jadi memang mungkin tahap awalnya itu diberikan tema, terus kita disuruh apa tuh? Membuat speech, membuat pidato gitu ya. Iya, pidato. Oke. Jadi misal dikasih tema apa yang Syafina paling sulit untuk mengembangkan di kompetisi itu pada saat itu, pernah nggak? Untuk sekarang yang saya bisa ingat itu tema exceeding yourself, itu kayak melampaui batas. Itu sulit karena saya dapat tema itu udah berkali-kali dan disuruh membuat speech yang berbeda setiap kali, dan cara untuk membedakan speech pertama sampai kedua, ketiga sampai 4 itu memang sulit dan berat banget gitu. Artinya kan harus mengimprove lebih lagi ya gitu. Memang harus ada evaluasi di setiap apa namanya speech yang kita tulis itu tadi gitu. Oke. Tapi kalau untuk tema dan topik lain itu nggak sulit ya? Ya cukup sulit. Cukup sulit, tapi maksudnya tidak seperti ini. Memang berarti bisa disimpulkan yang agak sedikit sulit ini kalau kita itu improve berkali-kali gitu ya, daripada tema yang satu kali kita temukan, gitu kan ya. Oke. Nah, untuk sejauh ini di dalam TEC sendiri kan tadi memegang struktur kepala divisi ya, Syafina. Sudah berapa anggotanya, dan Syafina sendiri di divisi speech ini bagaimana keseharian dan kegiatannya? Kalau untuk sekarang ini we have about like 10 members, tapi karena kedatangan anggota baru anak 2022, semoga aja speech division bisa semakin bertambah anggotanya. Dan untuk kesehariannya kami ada latihan DF untuk setiap minggu, di mana kita latihan speech di hari Sabtu. Kita dapat speech, dapat tema untuk membuat speech, kita tampil, kita dapat kritikan dan saran dari senior kita, dan kita tampil kembali. Dan selanjutnya kita latihan juga tentang impromptu speech atau table topic speech, di mana kita dapat tema dan disuruh berpikir untuk 30 detik bahkan atau 1-2 menit untuk membuat speech, dan 1-2 menit atau 3-5 menit untuk tampil speech itu. Jadi memang kegiatannya ini rutin ya setiap Sabtu itu, dan ini memang tujuannya Tribuners itu untuk mengasah public speaking untuk speech nanti kalau misalkan ada yang memang ingin berkompetisi ya. Makanya tadi kan dilatih, diberikan tema selama 30 detik gitu ya untuk merangkai speechnya itu, nanti kan kalau sudah ikut kompetisi akan terbiasa ya dengan seperti itu gitu. Kalau di kompetisi sendiri itu ada bagian apa aja sih maksudnya yang dilombakan selain speech? Kalau untuk yang bahasa Inggris ya, selain speech ada newscasting, storytelling, and debat, and also Scrabble ya. Kalau untuk TEC ini karena kita masih COVID, Scrabble kita masih hanya beberapa orang saja, dan menurut saya kurang aktif. Tapi semoga aja nanti kedepannya kita bisa lomba offline, di mana kita bisa lomba Scrabble lagi. Tapi untuk yang storytelling, debat, newscasting, and speech ini selalu kompetisi di mana-mana. Selalu kompetisi ya. Nah, Syafina, kan ini sudah berapa kali ikut kompetisi speech ya, bahkan sudah sampai di luar Lampung. Nah, di mana yang paling jauh Syafina pernah ikuti itu di mana? Di Makassar, Makassar. Negeri Ujung Pandang ya. Negeri Ujung Pandang itu jauh banget. Itu berapa hari berarti? Ini semuanya online. Online. Cuman kalau univ yang paling jauh itu ya Makassar itu kan. Makassar itu ya. Tapi ya lumayan cukup ini juga lah, walaupun dia dilakukan secara virtual, karena kan mengingat mungkin kita masih COVID nih gitu ya. Jadi kan mungkin mudah-mudahan kedepannya Syafina bisa mengikuti kontes dan perlombaan bukan hanya nasional tapi juga taraf internasional. Nah, Syafina, ada nggak sih kemauan untuk lebih mendalami lagi di bagian speech ini, tapi lebih ke internasional gitu? Pengen. Tapi untuk sekarang ini mungkin yang bisa dibilang kemampuan dan skill yang saya miliki sekarang itu masih kurang. Tapi semoga aja kedepannya saya bisa mengasah skill saya lagi untuk bisa seenggaknya masuk final lah, ke final
speech competition yang internasional gitu Kak. Oke. Jadi memang selalu ada harapan dan tentunya selalu berusaha itu tadi ya. Nah, Syafina bisa kasih pesan nggak sih untuk Tribuners nih, untuk mungkin banyak orang seperti Syafina yang suka sekali berbahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris gitu kan ya. Karena secara nggak langsung kan bahasa Inggris memang menjadi bahasa utama kita ya, berkomunikasi dengan warga negara asing gitu kan ya. Gimana sih, ada nggak motivasi yang bisa Syafina berikan untuk Tribuners di rumah untuk supaya ayo loh gitu, kita bisa kok gitu. Kalau untuk cara belajarnya, I think do it in your own style. Dimana kalian belajar dengan style kalian sendiri. Mungkin ada beberapa orang yang memang efek kalau belajar dalam bahasa Inggris pakai grammar, pakai buku dan benar-benar hafalin kosakatanya. Tapi ada juga yang belajar lewat dengerin musik atau nonton video. Just go with your style. Kalau memang kamu tipe orangnya suka belajar dan bisa belajar dari dengerin musik, ya dengerin musik aja dulu sambil lihat liriknya. Coba kamu translate atau bagaimanapun gitu. Dan I think that if you're shy, kalau kamu malu, takut diejekin sama teman-teman kalian, ih bahasa Inggris gini segala macam, don't listen to them. Because yang jalanin hidup kita ya kita sendiri gitu. Dan nanti benefitnya untuk kita ke depannya gitu. So I think that even though that you get teased, yang diajak yang kamunya, tapi nanti kamunya sendiri kalau kamu terus mempertahankan your keinginan and your dream to learn bahasa Inggris, you will benefit yourself in the future. Oke. Nah, itu tadi beberapa dan kutipan motivasi dari Syafina ya Tribuners, selaku memang diri dia sendiri itu bisa berbicara seperti itu karena dia sudah merasakan dia bisa keluar nih dari zona nyamannya. Yang tadinya Syafina introvert ya, sekarang kan sudah mendingan, sudah mau mengexpress yourself kan, gitu kan. Tadi susah Tribuners, kalau susah ya. Gini, aku pribadi tuh banyak sekali ketemu dengan beberapa teman, beberapa narasumber yang memang mereka kesulitan untuk keluar dari zona nyaman gitu. Yang berbeda di sini dan yang unik di sini adalah karena Syafina ini bisa melampaui dirinya, bisa keluar dari zona nyaman dan ya ternyata bisa loh, ternyata memang bagus dan banyak benefitnya nih yang dikatakan oleh Syafina tadi. Nah, jadi untuk Tribuners mungkin yang lagi nonton mahasiswa Teknokrat ya, nah mungkin kalau mau mengasah kemampuan bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi bisa bergabung di TIC ya. Bisa bergabung di TIC karena TIC ini sangat membuka peluang sekali untuk Tribuners. Divisinya juga banyak sekali yang sudah Syafina sampaikan tadi ya. Ada Scrabble, ada speech, ada debat, ada newscasting, storytelling. Udah itu 5 ya berarti. 5 itu kategori dan cabang yang lumayan cukup banyak loh Syafina ya. Nah, jadi silahkan Tribuners temukan diri Tribuners itu kira-kira cocoknya di mana nih gitu. Kalau Syafina tadi kan dia sudah bilang kalau dia lebih nyamannya ke speech gitu. Nah, Syafina, untuk kita kembali ke kompetisi. Apa yang Syafina pelajari gitu sehingga bisa mendapatkan juara 1 ini gitu. Karena kan ada beberapa yang tingkatannya juara 2. Artinya kan kita harus bisa nih, kata Syafina bilang tadi, ini harus bisa nih juara 1, merasa tidak puas. Nah, itu apa yang diperbaiki dari setiap kompetisi sehingga bisa jadi juara 1? Kalau untuk saya sendiri, saya selalu bilang ke diri saya sendiri, nggak usah malu-malu. Kalau misalnya malu-malu itu yang akan keep us back from our performance gitu. Jadi untuk lomba selanjutnya, be more of yourself, be who you are in front of the camera, don't be shy and just be yourself gitu. Oke, jadi memang harus jadi diri sendiri gitu ya. Nah, dalam speech itu penilaiannya apa sih? Penilaian, the majority is content, jadi isi speech kita apa yang kita omongin, tema apa yang kita bawa, dan selain itu ya ada
criteria for performance biasanya intonation, pronunciation, fluency, eye contact, gesture, and lain sebagainya gitu kan. Oke, jadi memang speech sendiri ada beberapa kategori dan penilaian ya yang bisa dinilai itu tadi gitu. Salah satunya ya mungkin beberapa yang disebutkan oleh Syafina tadi, Tribuners. Ini bisa jadi referensi Tribuners mungkin yang mau mengikuti perlombaan speech ya. Nah, Syafina, kalau biasanya mengikuti perlombaan speech itu kan tadi bisa diikuti secara pakai nama universitas ataupun mandiri ya. Nah, itu ngelihatnya di mana sih biasanya? Dapat informasinya gitu. Kalau untuk saya sendiri memang dikasih tahu dari dosen saya sama grup TEC-nya sendiri. Tapi kalian bisa cari infonya di Instagram, di mana ada beberapa akun yang kasih informasi tentang lomba-lomba, nggak cuma speech tapi ada ya storytelling, newscasting, dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi memang suatu organisasi itu mempermudah informasi ya, secara nggak langsung, kayak misalkan kita secara individu, tapi kan kita belum tentu Tribuners tahu nih bahwasanya ada perlombaan gitu. Tapi kalau di organisasi, kalau di TEC pasti sudah setidaknya ada beberapa member itu yang tahu gitu, pembina yang ngasih tahu dan senior yang ngasih tahu gitu. Oke, Syafina, terima kasih banyak sudah datang ke studio Tribun Lampung. Dan kita juga udah ngobrol-ngobrol dengan Syafina ya, bahwasanya Tribuners, bahasa Inggris itu bahasa yang bisa Tribuners pelajari di mana aja, benar ya Syafina? Jadi tidak harus berpendidikan formal gitu ya, seperti Syafina bilang tadi. Temuin kira-kira Tribuners tuh sukanya belajarnya dari mana. Ada yang dari musik, ada juga yang dari membaca buku yang berbahasa Inggris ya, nonton film juga ya, dan juga bisa praktek langsung dengan temen-temen gitu. Nggak apa-apa kalau dikatain masih jelek gitu ya, ataupun masih ada kurangnya. Tapi yang penting seperti Syafina bilang, itu harus percaya sama diri sendiri, harus improve diri sendiri, bahwasanya diri sendiri tuh bisa, kalau bukan kita tuh siapa lagi gitu, dan benefitnya pasti akan ke diri kita sendiri gitu. Boleh mungkin Syafina memberikan closing statement untuk Tribuners di rumah tentang speech bahasa Inggris ini. So if you guys want to do speech dan kalian takut kalian pasti nanti nggak dapat hasil yang memuaskan, biar kita berbeda, jadi full bahasa Inggris aja deh untuk closing. Really? Oke, boleh. So if you guys want to do speech, don't always be afraid of how you will fail in the competition, because competition is a process. You will not automatically win the first time, you will not automatically win the second or even third time, and it's a process that you have to do every single day and practice on your own. So if you want to compete, you have to self-discipline yourself and practice every single day with cheers and joy, and be yourself whenever you try to practice. Oke, itulah tadi Tribuners bincang kampus bersama dengan saya Kusnala Syefa, dan tentunya narasumber bintang tamu saya hari ini Syafina. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan bincang kampus.